Shalom saudara, selamat pagi. Mari kita sama-sama ambil waktu tenang kita bersama dengan Tuhan pagi hari ini. Saya percaya waktu kita tinggal tenang di hadiratnya Tuhan, kita akan jadi orang-orang yang memiliki kekuatan yang baru. Amin saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Mari masuk dalam waktu tenang kita sama Tuhan. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kau mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari sama-sama sembah Tuhan pagi hari ini saudara. Angkat sembah-Mu, puji Dia, Yesus, satu-satunya kekuatan kami. Kami mau
Yesus Tuhan. Mari sama-sama pandang wajah Tuhan Yesus. Engkau yang berbeban berat, engkau yang mungkin khawatir hari-hari ini. Mari pandang wajah Tuhan pagi hari ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi saudara. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Mari imani saudara. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami mau tenang Tuhan Yesus di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tenang Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan Engkau Allah beserta dengan setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami gak sendirian Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Hibur setiap kami Tuhan Yesus, kuatkan setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di rumah-rumah kami Tuhan. Engkau ada di kamar kami Tuhan, tempat kami berada Tuhan Yesus. Tuhan, berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Kami percaya ada sesuatu message pesan-Mu Tuhan buat setiap kami pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Pagi ini kita sama-sama mengikuti saat teduh pada pagi ini. Kita ambil waktu, kita sempatkan di sela-sela kesibukan kita, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita menjalankan kegiatan kita hari ini, biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara yang di rumah-rumah, dimanapun saudara berada pada saat ini, mungkin di rumah sakit, atau mungkin di jalan, atau mungkin dimanapun saudara berada pada saat ini, yakinlah bahwa saudara berada di channel yang tepat untuk datang pada Tuhan pada pagi ini. Dan saya yakin dan percaya ini bukan suatu hal yang kebetulan. Tuhan gerakkan hati kita untuk mengikuti saat teduh pada pagi hari ini. Dan Tuhan mau bicara apa pada kehidupan kita saat ini? Saudara, saya yakin dan percaya bahwa saudara sudah mengikuti anjuran dari Bapak Gembala Sidang kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Saya yakin dan percaya bahwa saudara sudah rutin, dan bukan hanya menjadi rutinitas, tapi pembacaan Alkitab kita setiap hari membuat dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Nah, kalau kita membaca ayat Alkitab, kita lihat ada satu keunikan dari Alkitab. Yang pertama adalah di
Mazmur 118. Kita lihat, Mazmur 118 itu ada keunikan tersendiri. Mazmur 118 ini adalah pasal tengah dari seluruh Alkitab. Kalau kita lihat, sebelum Mazmur 118 itu ada Mazmur 117 yang merupakan pasal terpendek dari Alkitab. Kemudian setelah Mazmur 118 ada Mazmur 119 yang menjadi pasal terpanjang di dalam Alkitab. Inilah keunikannya Mazmur 119. Kemudian kalau kita lihat, sebelum Mazmur 118 dari Kejadian, itu ada tapi tepatnya 594 pasal. Dan setelah Mazmur 119 itu juga ada 594 pasal. Kalau kita jumlahkan, di luar Mazmur 119 itu jumlahnya menjadi 1188 atau 1188. Nah, kalau kita kembalikan ke 118, 1188 ini menjadi Mazmur 119 ayat 8. Itulah ayat tengah di Alkitab. Dan Tuhan bicara apa mengenai Mazmur 118 ayat yang ke-8? Mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan di dalam Mazmur 118 ayat 8. Dikatakan di situ, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Kalau ayat ini Tuhan taruh di tengah-tengah dengan segala keunikan tadi ya, tentunya Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud atas ayat ini. Yaitu supaya apa? Supaya kita berlindung kepada Tuhan. Inilah keistimewaan yang diberikan Tuhan kepada kita semua anak-anaknya. Saudara, di tengah situasi saat ini, walaupun ada banyak di luar sana kita dengar berita orang sudah mulai abai terhadap protokol kesehatan, tetapi situasi saat ini masih belum baik. Kita masih di tengah-tengah pandemi, bahkan situasi mungkin makin sulit buat beberapa di antara kita ya. Mudah sekali bagi kita untuk mengalami stres, gelisah, galau, frustasi, kecewa, merasa terbuang, merasa sendiri, atau mungkin merasa tidak ada harapan bagi kita. Dalam situasi saat ini ya, karena sudah berlangsung lebih dari setahun, kita mengalami itu semua. Dan banyak kita mendengar berita-berita di luar sana yang membuat tidak nyaman bagi kehidupan kita. Membuat kita gelisah, membuat kita khawatir, membuat kita seolah-olah kehilangan arah atau kehilangan harapan. Namun, di tengah-tengah situasi seperti itu, apa yang Tuhan janjikan bagi anak-anaknya? Apa yang Tuhan berikan bagi kita semua yang berharap kepada Tuhan? Ada banyak orang Kristen, yang ngomongnya orang Kristen ya, kita nggak nyebut anak Tuhan, tapi orang Kristen, yang tidak mengerti apa yang harus dilakukan, dan kehidupan mereka tidak jauh beda dengan orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Padahal Tuhan sudah berikan janjinya di Mazmur 118 ayat 8 tadi, dikatakan bahwa lebih baik berlindung pada Tuhan. Nah, ini ayat kita yang akan kita renungkan pada saat ini adalah Mazmur 5 ayat 12 sampai 13 berkaitan dengan ayat tengah Alkitab tadi. Mazmur 5 ayat 12 dan 13 dikatakan di situ, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Karena Tuhan, orang-orang akan bersukaria yang mengasihi namamu. Nah, ini janji Tuhan, saudara. Lalu, bagaimana sih sebenarnya kita berlindung pada Tuhan itu? Seringkali kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Bangun tidur, langsung jalan, dengan alasan untuk, ya kalau saya nggak kerja, saya nggak makan. Dengan alasan untuk saya kalau tidak mencari nafkah, bagaimana keluarga saya, dan sebagainya. Tapi ingat, ada satu keistimewaan dari anak Tuhan yang diberikan pada kita, yaitu berlindung pada Tuhan.
Apa maksudnya berlindung pada Tuhan? Berlindung pada Tuhan artinya kita berfokus pada Tuhan. Mungkin kita tetap melakukan kegiatan kita karena ya firman Tuhan juga katakan kalau nggak kerja jangan makan gitu ya. Kita tetap melakukan hasil aktivitas kita karena itulah yang disediakan Tuhan bagi kita. Pekerjaan kita, mata pencaharian kita, usaha kita, semuanya diberikan Tuhan pada kita. Tapi kita mau serahkan kepada Tuhan, kita pasrahkan kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai dan memberikan pertolongan pada waktunya. Sampai pada hal yang kecil, Tuhan tuh menyertai kita dan melindungi kita. Kalau kita berharap dan berlindung pada Tuhan. Berlindung pada Tuhan artinya pada saat ini kita mengikuti saat teduh, kita bukan hanya menonton tetapi kita mengikuti saat teduh pada saat ini. Itu pun kita juga melakukan sesuatu hal yang berharap kepada Tuhan, berlindung pada Tuhan. Kita membaca Alkitab. Ya tentunya sehari seperti dikatakan 10 pasal atau berapapun yang saudara bisa lakukan. Kita membaca Alkitab, kita melakukan persekutuan dengan Tuhan, dengan firman-Nya, karena setiap hari firman Tuhan akan berbicara hal yang lain kepada kita. Firman Tuhan akan memberikan sesuatu yang lain kepada kita, yang menjadi rema dalam kehidupan kita, untuk bekal kehidupan kita. Nah saudara, bersekutu secara intim dengan Tuhan, melalui saat teduh, pembacaan Alkitab, berdoa, pujian, penyembahan setiap hari, di dalam waktu-waktu kita, itulah yang dikatakan sebagai berlindung kepada Tuhan. Kita berharap senantiasa pada kekuatan Tuhan. Tuhan itu menyertai kita sampai hal yang kecil. Itu satu kesaksian buat saya yang sudah pernah saya saksikan juga di KUL ya. Suatu saat, ini sudah lama kejadiannya. Pada suatu saat ada teman saya yang mau menjual handphone. Mungkin karena dia butuh duit ya. Jual handphone kepada saya, teman kantor. Tetapi saya lihat dan saya juga tidak ada kebutuhan waktu itu untuk membeli handphone karena saya juga ya buat apa handphone banyak-banyak juga ya. Tapi dia minta udah beli aja, saya perlu duitnya misalnya gitu. Terus ya sudah handphonenya saya taruh di kantor, saya taruh di laci, saya bilang besok aja ya nanti kita bicara lagi. Dalam hati dan saya juga berdoa Tuhan, saya ingin menolong dia sebenarnya. Tetapi saya tidak butuh handphone, saya juga sudah punya handphone, terus gimana ya Tuhan, tolong Tuhan. Itu saja yang saya doakan. Dan besok paginya pada saat mau berangkat, dia kirim pesan, Mas, handphonenya masih ada, dia bilang gitu. Maaf tidak bisa jual, tidak jadi saya jual karena ada temannya yang mau beli dia handphone. Buat saya itu berarti mengembirakan ya, puji Tuhan. Saya nggak jadi terbeban untuk membeli handphone itu dan dia juga ditolong, dia juga tolong Tuhan dengan cara yang lain, yaitu handphone itu dibeli oleh temannya. Nah itu hal-hal yang sepele seperti itu adalah perlindungan Tuhan kepada kita. Walaupun mungkin kita tidak menganggap hal itu sebagai suatu hal yang luar biasa, tetapi hal-hal yang sepele seperti itu Tuhan nyatakan perlindungannya pada kita. Sebagaimana dalam 1 Korintus 2 ayat 9, Tuhan melakukan segala macam cara yang tidak pernah kita pikirkan. Tidak pernah timbul di dalam hati kita. Tetapi itu semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita timbul dalam hati kita untuk menolong kita. Saudara saat ini yang ada di rumah-rumah, saudara saat ini yang mungkin di rumah sakit, saudara saat ini yang ada dalam pergumulan atau apapun juga yang saudara hadapi pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita mau serahkan kehidupan kita pada Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat, menjadi rema buat kita semua. Bahwa kalau kita berlindung pada Tuhan, Tuhan pasti akan nyatakan kuasa-Nya. Allah Bapa di surga, dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak kami berdoa buat setiap pribadi pada saat ini Tuhan yang mengikuti saat teduh pada hari ini Tuhan. Engkau melihat apa yang terjadi, Engkau melihat apa yang dialami pada anak-anakmu pada saat ini. Mungkin mereka saat ini sedang sakit, apapun sakit penyakitnya. Mari saudara yang di rumah-rumah, di rumah sakit atau dimanapun berada, saat ini engkau yang sedang mengalami sakit, taruh tangan kirimu di tempat yang sakit, angkat tangan kananmu pada Tuhan. Tuhan kau melihat anak-anakmu pada saat ini, Tuhan kau menjamah mereka, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka Tuhan kepadamu, mereka berlindung hanya kepadamu, saat ini juga disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Saudara saat ini yang sedang dalam pergumulan persoalan apapun pergumulan saudara, mari serahkan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan pergumulanmu. Saat ini engkau secara pribadi berhubungan dengan Tuhan. Tuhan, engkau melihat, engkau mendengar saat ini. Engkau Tuhan berikan jalan keluar, engkau berikan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan segala kegiatan kami, aktivitas kami hari ini, biarlah semuanya boleh menjadi berkat. Kehidupan kami boleh ikut ambil bagian di masa penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan yang kedua kali untuk menjangkau jiwa-jiwa. Melalui kehidupan kami banyak orang boleh mengenal Engkau dan diselamatkan. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kehidupan kami hari ini dengan penuh pengucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya.